Assalamualaikum Ibu. Nak Dewi, waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Iya Ibu. Ya, silakan duduk. Kasih banyak Ibu. Selamat pagi, Nak Dewi. Jadi apa kabar hari ini, Nak? Pagi Ibu, alhamdulillah baik-baik saja Ibu. Oke. Tadi sebelum Nak Dewi ke ruangan Ibu, tadi lagi belajar apa, Nak? Oh, sebelumnya tadi belajar bahasa Inggris Ibu. Oh ya, Ibu Caca ya? Iya Ibu, Bu Caca. Oke. Terus tadi Nak ini kesini sendiri atau ada yang ditemani? Kebetulan sendiri Bu. Oh, kalau boleh tahu Nak Rini kesini karena ada apa ya, Nak? Bagaimana Budi? Susah dijelaskan. Kalau Narini punya masalah atau ada yang mau diceritakan, ceritakan saja, Nak. Sebenarnya masih ragu Kak Ibu. Begini saja kalau begitu. Bagaimana kalau Narini ini ceritakan masalah Narini kepada Ibu, terus anggap saja di dalam bayangan Narini itu Ibu adalah teman baik Narini untuk bercerita. Tapi masih ragu Kak Ibu. Oke, jadi mungkin Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yang namanya konseling individu yang kita lakukan ini sekarang itu sangat menjunjung yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun masalah yang Nak Rini ceritakan nanti kepada Ibu itu akan menjadi rahasia kita berdua dan tidak akan tersebar infonya kemana-mana sampai di luar. Jadi ceritakan saja apa yang membuat Nak Rini ini merasa terganggu dalam hatinya supaya nantinya setelah Nak Rini cerita kepada ibu itu akan lega nantinya. Serius ini Bu? Iya, serius, Nak, percayakan sama Ibu. Baik kalau begitu Ibu. Oke, mungkin sebelum lebih lanjut, mungkin kita akan lakukan kontrak waktunya dulu supaya nanti sesi konseling kita ini akan terstruktur. Mungkin kalau dari Ibu, kita akan lakukan sesi konseling ini selama 40 menit ke depan. Apakah Nak Rini setuju? Iya Ibu, boleh juga itu. Saya juga setuju Bu. Oke. Mungkin selanjutnya juga kita akan atur posisi duduknya supaya Nak Rini akan nyaman bercerita sama Ibu. Apakah Nak Rini mau tetap di situ saja atau mau bertukar posisi dengan Ibu? Di sini saja Bu, karena sudah nyaman di sini. Oke, jadi bagaimana Nak? Apakah Nak Rini sudah bisa menceritakan lebih lanjut mengapa Nak Rini ini bisa menurun nilainya? Begini Bu, sebenarnya akhir-akhir ini saya merasa stres sih Bu, karena banyak sekali tugasku yang menumpuk. Oh, oke, baik. Jadi Nak Rini ini merasa stres ya belakang ini karena tugasnya sangat banyak menumpuk. Apakah Nak Rini bisa menceritakan lebih detail lagi mengapa alasan Nak Rini ini bisa stres gara-gara itu, Nak? Nah, sebenarnya Ibu, kalau dikasih tugas sering sekali Kak menunda-nunda. Lebih pilih Kak untuk mengerjakan hal lain daripada mengerjakan tugas Ibu. Dan itu pun kalau aku kerja, mau sekali deadline. Akhirnya tugas-tugasku semuanya menumpuk Ibu. Dan itu yang buat Kak stres akhir-akhir ini Ibu. Oke, terima kasih ya Nak Rini karena sudah mau bercerita sama Ibu. Jadi, Nak Rini ini merasa stres dan tertekan ya karena belakangan ini tugas Nak Rini semakin banyak dan menumpuk, dan itu yang membuat kayak pusing sekali Nak Rini. Terus dan Nak Rini ini selalu merasa pusing juga karena Nak Rini selalu menyelesaikan hal-hal lain terlebih dahulu sebelum menyelesaikan tugas-tugas Nak Rini. Iya Ibu, benar sekali Bu. Oke, sekarang Ibu mengerti. Memang perilaku menunda tugas itu memang sangat banyak dilakukan oleh orang. Tapi kalau boleh tahu, biasanya apa yang Nak Rini lakukan sehingga Nak Rini ini bisa menyebabkan selalu menunda tugas-tugas yang menumpuk? Biasanya Ibu, aku habiskan waktuku itu dengan main game, nonton drakor, scroll TikTok, atau malah lebih pilih Kak tidur atau jalan-jalan sama teman-temanku dibandingkan menyelesaikan tugas-tugasku yang menumpuk ini Ibu. Ya, memang hal-hal seperti itu memang sangat menyita banyak waktu dan memang sangat menyenangkan sehingga membuat kita tuh kayak nanti begitu. Tapi bagaimana perasaannya Dewi saat Nak Dewi ini menunda tugas? Sebenarnya Ibu merasa bersalah Kak, tapi cemas Kak juga karena tugasku yang belum selesai Ibu. Oke, tapi Ibu mau tanya lagi, apakah Nak Dewi pernah menggunakan teknik tertentu untuk mengatasi perilaku menunda tugas Nak Rini? Belum pernah Bu.
Oke, Ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaanmu jika kamu tidak menyelesaikan tugas? Apakah kamu merasa cemas, khawatir, atau kurang motivasi? Kadang merasa cemas Kak Ibu, tapi bingung Kak juga. Ya kalau motivasi Bu malahan lebih kurang motivasi Kak Ibu. Ya. Terus bagaimana dari dukungan dari teman-teman atau keluargamu? Apakah mereka mengetahui permasalahan yang kamu alami sekarang? Kalau teman-teman ya tahu Bu, cuman tahu, tapi kalau keluarga jarang sekali cerita Ibu. Tapi Nak Dewi tahu tidak, sebenarnya bantuan dari teman-teman dan keluarga itu sangat berarti loh. Itu sebenarnya bisa membuat kamu tuh untuk lebih semangat dan bisa mendorong kamu untuk bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Bagaimana menurut Nak Dewi? Iya Bu, boleh juga. Nanti bisa saya coba Bu, mungkin bisa saya coba. Oke, sekarang mungkin kita akan mengambil langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi perilaku Nak Dewi ini. Mungkin dari Ibu kita bisa mengatasinya ini dengan melakukan teknik yang namanya kontrak perilaku. Apakah Nak Dewi pernah mendengar apa itu kontrak perilaku? Belum pernah Bu. Belum pernah ya? Iya. Jadi di sini Ibu akan jelaskan sedikit yang namanya kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku itu adalah di mana kamu dengan saya itu akan membuat sebuah perjanjian untuk mengatasi perilakumu ini untuk menimbulkan perilaku yang diinginkan. Jadi misalnya saja jika kamu mempunyai masalah waktu belajar, di sini kita akan membuat rencana yang terstruktur untuk kamu bisa menghadapi masalah ini. Mungkin selain itu kita juga bisa menambahkannya namanya reward atau punishment. Bagaimana Nak? Apa itu reward sama punishment Bu? Oke, di sini bakal jelaskan ya. Jadi reward itu adalah di mana itu adalah sebuah kayak hadiah yang kamu sukai. Misalnya saja, jika kamu sudah menyelesaikan kontrak perilaku, misalnya nih waktu belajar, jika kamu sudah menyelesaikan kontrak-kontrak yang ada di kontrak perilaku yang kamu tulis sendiri, mungkin saja setelah menyelesaikan hal-hal tersebut, kamu bisa melakukan apa saja, aktivitas apa saja yang kamu sukai setelah kamu menyelesaikan kontrak yang ada di kontrak perilaku itu. Nah, sedangkan punishment itu kata kasarnya adalah hukuman. Jadi misalnya saja jika kamu tidak menyelesaikan kontrak perilaku, misalnya belajar, kamu tidak belajar dalam seharian itu, bisa saja nanti di kontrak perilakunya Ibu akan menambahkan waktu belajar kamu. Apakah Nak Dewi ngerti? Oh iya Bu, paham sekali Bu. Jadi bagaimana Nak Rini? Apakah Nak Rini ini tertarik untuk mencoba teknik ini? Kurasa ini bagus untuk dicoba Ibu. Oke, bagaimana jika kita mulai terlebih dahulu dengan tugas apa yang prioritaskan sekarang atau tugas apa yang paling deadline sekarang? Tugas makalah Ibu, karena deadline-nya minggu depan. Oh, tugas makalah ya? Iya. Sekarang bagaimana kita tentukan jika di dalam satu hari ini setiap jam Nak Rini bisa mengerjakan makalah. Nah, setelah itu jika Nak Rini sudah menyelesaikan tugas tersebut, nanti Nak Rini bisa melakukan aktivitas apa saja yang dilakukan. Tapi hukumannya jika kamu tidak menyelesaikan kontrak pelaku yang ada yang setelah kamu tulis, nanti Ibu akan tambahkan jam belajar kamu. Bagaimana? Iya Ibu, boleh juga. Sekarang bagaimana jika kita menspesifikkan lagi kontrak perilakunya ini? Bagaimana jika kita spesifikkan lebih detail lagi jika kamu melakukannya di malam hari atau dimanapun jam-jam waktu belajar yang kamu suka? Bagaimana Nak? Mungkin setelah makan malam Ibu, kurasa itu waktu yang cocok untuk kerja tugas. Oke, jadi malam ya. Iya Bu. Baik, jadi setelah jam makan malam, kamu akan mengerjakan tugas makalah kamu selama 1 jam. Nah, setelah itu kamu bisa melakukan aktivitas apa saja yang kamu suka.
Dan ibu mau Nak Rini ini mencatat kemajuanmu setelah menerapkan kontrak berlaku ini dan melaporkannya ke ibu setiap kita bertemu di sesi konseling selanjutnya. Bagaimana? Iya Bu, kurasa itu setuju dan itu sudah cukup untuk saya Bu. Oke. Ya. Oke Nak Rini, karena waktunya juga sudah mau hampir habis, jadi ibu mau bertanya lagi terkait perasaan Nak Rini setelah mengikuti sesi konseling hari ini. Setelah mengikuti proses konseling hari ini Bu, saya merasa cukup lega karena saya bingung tidak tahu mau menceritakan kemana dan tidak bisa mempersiapkan kemana cerita saya dan Ibu. Setidaknya juga saya ada solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oke, sekarang ibu mau refleksi lagi terkait solusi yang kita bicarakan tadi. Coba ibu mau dengar, coba Nak Rini simpulkan terkait konseling kita tadi hari ini. Nah, yang bisa saya tangkap dari konseling hari ini, Ibu, jangan kita tunda-tunda tugas karena kalau kita tunda-tunda tugas yang ada bukan menyelesaikan masalah, malah menambah lebih banyak masalah. Oke, Nak Rini ya. Sekarang kita evaluasi lagi terkait pembicaraan kita tadi. Apakah itu sudah sesuai kebutuhan Nak Rini? Dan ibu mau tanya juga, apakah itu nanti solusi yang terkait yang kita bicarakan tadi bisa Nak Rini bisa lakukan dengan baik? Iya Ibu, saya rasa dengan strategi yang tadi saya bisa lakukan dengan jadwal yang teratur dan dukungan dari teman-teman dan keluarga, saya rasa saya bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu Ibu. Oke, ibu sangat senang mendengarnya karena setidaknya Nak Rini sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki. Mungkin kita akhiri pertemuan hari ini saja ya Nak. Ibu harap dari pertemuan kita kali ini sudah ada perkembangan dan kemajuan Nak Rini ke depannya. Dan ibu juga mau ingatkan buat Nak Rini untuk datang sesi konseling selanjutnya di hari yang sama dan di waktu yang sama juga ya Nak. Iya Bu, sebelumnya terima kasih banyak juga sudah mendengarkan cerita saya Ibu. Iya. Kalau begitu saya pamit ke kelas Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Nah, di sini dari dari video konseling tadi, saya di sini akan menyimpulkan sedikit. Nah, dalam video konseling antara Rini dengan guru BK, nah terdapat proses yang mendalam untuk mengatasi masalah prokrastinasi yang dialami oleh Rini. Nah, di sini guru BK juga menggunakan pendekatan yang empatik dan profesional. Di sini mulai dari menciptakan suasana yang nyaman hingga mendiskusikan strategi spesifik untuk mengatasi permasalahan Nak Rini. Nah, di sini juga pada tahap awal guru BK memastikan Rini ini merasa aman dan tentunya dihargai. Di sini juga guru BK menjelaskan asas kerahasiaan dalam konseling yang tentunya memberikan rasa aman bagi Rini untuk berbicara terbuka tentang masalah yang dialaminya. Nah, di sini Rini kemudian menceritakan bahwa dia mengalami stres karena sering menunda-nunda tugas yang berujung pada penumpukan tugas dan kebingungan dalam menentukan prioritas yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini juga guru BK mengenali bahwa prokrastinasi Rini ini dipicu oleh kegiatan yang menyenangkan namun tidak produktif, seperti saja bermain game, menonton video, atau scroll TikTok. Nah, selain itu Rini juga mengaku bahwa perasaan bersalah dan stres semakin meningkat seiring dia sering menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah, di sini guru BK memperkenalkan yang namanya teknik kontrak berlaku. Nah, ini adalah perjanjian tertulis yang mencakup tujuan, langkah konkret untuk mencapai, serta reward dan punishment sebagai insentif dan konsekuensi atas permasalahan hari ini. Nah, di sini Rini setuju untuk mencoba teknik ini dan bersama guru BK. Mereka menetapkan rencana yang jelas. Nah, di sini Rini akan fokus mengerjakan tugas makalah setiap hari selama 1 jam setelah makan malam dan mencatat kemajuan yang telah dicapainya. Sebagai reward, di sini Rini akan mendapatkan aktivitas yang disukai atau jajan-jajanan makan yang disukai. Nah, sementara punishment-nya di sini berupa penambahan waktu belajar jika saja target yang Rini yang catat di kontrak pelaku itu tidak tercapai.
Nah, selanjutnya juga dalam proses konseling, Rini ini merasa lega karena dia mendapat tempat yang aman untuk menceritakan masalahnya dan memperoleh solusi yang konkret untuk masalahnya. Nah, di akhir sesi juga Rini menyadari pentingnya tidak menunda-nunda tugas dan merasa optimis dengan rencana yang telah dia buat. Di sini Rini juga menekankan bahwa dengan dukungan dari teman-teman dan keluarganya, sekarang dia merasa lebih yakin dapat mengatasi masalah prokrastinasinya. Nah, selanjutnya di sini guru BK menutup sesi dengan meminta Rini untuk mengevaluasi strategi yang telah disepakati bersama dan memastikan bahwa Rini merasa mampu untuk melaksanakannya. Nah, di sini Rini mengonfirmasi bahwa rencana tersebut sesuai dan dia merasa bisa melakukannya dengan dukungan yang ada. Nah, guru BK di sini mengingatkan Rini untuk datang kembali untuk sesi konseling berikutnya. Nah, mungkin itu adalah video konseling dari saya. Mohon maaf apabila ada kata salah yang saya ucap atau perlakuan yang tidak sepantasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.